Amalan untuk menggapai surga. Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat yang ke-20 sampai 24. Yang pertama tadi ayatnya sudah dibaca, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Orang yang betul-betul memenuhi janji Allah dan tidak melanggarnya, tidak menyelisihinya, tidak merubahnya, tidak menggantinya, sama saja. Satu, orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak menyelisihinya atau tidak mengingkarinya atau tidak melanggarnya. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Ya. Jadi manfaatkan Bapak Ibu. Mohon maaf nih, yang agak kurang sehat, sering-sering silaturahim. Insya Allah Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Apalagi ya silaturahimnya diniatkan mau berbagi rezeki, masya Allah. Ya. Karena memang kehidupan kita ini harus banyak gerak. Lebih-lebih lah, mohon maaf nih, lebih-lebih yang sudah mulai sepuh 60 ke atas itu, jangan manja-manjakan diri kita. Banyak duduk, banyak gerak. Tentunya gerak dengan istighfar, dengan zikir, dengan menyebut asma Allah. Nabi juga menganjurkan apa? Untuk menghilangkan kepenatan itu salah satu referensinya apa? Memandang yang hijau-hijau. Ya. Tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Gemar bersilaturahim yang kedua. Yang ketiga, wa yakhafuna alladzina yasiluna ma amarallahu bi ayusal wa yakhshawna rabbahum. Dan yang ketiga adalah orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang takut dengan perhitungan yang buruk. Number 5, yang kelima adalah waladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim. Orang yang bersabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Orang yang betul-betul sabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Yang keenam, waqamus shalah. Dan orang yang betul-betul mendirikan sholat, bukan mengerjain sholat, tapi mendirikan sholat. Coba antum perhatikan kaitannya dengan sholat itu masuk di mana-mana. Mau bahagia, sholat selalu ada dikaitkan dengan sholat. Mau diberkahi oleh Allah, mau dicintai, dirahmati oleh Allah, dikaitkan dengan sholat. Kaitannya dengan iman juga dikaitkan dengan sholat. Ya, mau ditolong oleh Allah, punya masalah, sholat juga dikaitkan. Ya, kemudian menjadi ketentuan kafir setidaknya seseorang sholatnya bagaimana. Kalau dia nggak sholat kafir, karena Nabi menyatakan bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Batas yang membedakan keimanan dan kafiran adalah sholat. Mau dijauhkan dari keburukan dan fitnah musibah, sholat. Artinya sholat ini betul-betul luar biasa sekali. Masuk di mana link? Ya, di mana kebaikan, amal yang utama. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayul amal afdal? Rasul, amal apa yang utama? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Ya, dan seterusnya. Tsumma lalu apa Rasul? Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Tsumma lalu apa Rasul? Al-jihadu fi sabilillah. Jadi yang keenam adalah iqamati sholat, mendirikan sholat. Yang ketujuh, number 7-nya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang ketujuh adalah orang yang gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Untuk Bapak Ibu, untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah itu catatannya cuma satu. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi
ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, jungkit-jungkit, najis tau gak? Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedelapan, yang kedelapan ini mudah diucap tapi tak mudah mengamalkan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, yaitu menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Ya. Apa kalau 8 amalan ini kita amalkan betul? Masya Allah, apa kelanjutannya tadi? Jannatu adni yadkhulunaha, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yaitu surga Aden. Surga Eden yang apa? Wa man sholaha, yang memasukinya itu dari orang-orang yang solih. Orang solih yang gimana? Min abaihim, dari kakek-kakek nenek moyangnya yang ratusan tahun kita nggak temu, yang kita nggak ngerti. Yang orang-orang yang beriman, pokoknya iman dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, entah Adam siapa lagi nanti. Ya, sampai anak cucu kita yang kita nggak tahu. Maksudnya apa? Kita sudah meninggal, mungkin anak kita punya anak lagi, berarti cucu kita atau buyut kita akan dipertemukan oleh Allah dari kakek nenek moyang mereka, min abaihim wa azwajihim, dan ini wa azwajihim, dan pasangan hidup. Ya. Jadi kalau hari ini juga naudzubillah min dzalik banyak terjadi perceraian. Orang bilang itu salah satu perceraian itu karena faktor ekonomi. Ada benernya tapi enggak juga. Buktinya ketika dia miskin, rumah tangganya harmonis, begitu indah nampaknya, ceria, begitu diuji oleh Allah dengan kekayaan yang melimpah ruah malah cerai. Naudzubillah min dzalik. Ya. Berarti terjadinya perceraian itu boleh jadi malah karena kurang bersyukurnya, ya, dan pergaulan yang buruk. Lebih-lebih lagi apa? Karena terlalu cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu. Itu udah pasti. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Kemudian saudara seiman, siapa? Nah ini yang harus kita ingat, wa min dzurriyyatihim, dan anak keturunannya. Makanya jamaah sekalian, ngapunten, saya mengingatkan kembali, jangan pernah melupakan doa yang ada di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 40-41. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Berhenti sejenak, tambahkan apa? Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu doa disebut berjuta-juta pahala. Kenapa? Karena kita doakan yang sudah meninggal lama dan yang juga masih hidup. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan di poin yang pertama, orang yang memenuhi janji Allah itu adalah orang yang betul-betul seperti yang Nabi nyatakan, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Orang yang betul-betul hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Orang yang memenuhi janji Allah artinya orang yang betul-betul disadarkan oleh Allah dengan firman-Nya yang menjadi ikrar dalam salat kita, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Ya. Dan silaturahim sudah juga tadi saya singgung, hikmah silaturahim paling tidak ada 3. Barang siapa yang ingin dipanjangkan, diberkahi umurnya, sering-seringlah silaturahim. Amin. Gak ingin umur panjang nih? Memang boleh Ustaz minta umur panjang? Boleh. Nabi mendoakan sahabat Anas 3 hal. Di antara doa Nabi itu, ya Allah, berikanlah umur yang panjang pada Anas,
ya dalam ketaatan dan keimanan. Jadi selama kita minta umur itu untuk dalam ketaatan dan keimanan, dibenarkan, karena buktinya dipertegas dengan sabda Nabi, tuba, maksudnya tuba, sungguh beruntunglah siapa yang dia diberi oleh Allah umur yang panjang dalam ketaatan dan keimanan, asalkan dalam ketaatan dan keimanan. Barang siapa yang ingin dimudahkan, dilapangkan, dimurahkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Amin. Ini pas rezeki aminnya kenceng banget ini, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Baik, kemudian barang siapa yang jarang diungkap, barang siapa yang ingin terhindar dari mati yang buruk, kematian sul khatimah, maka sering-seringlah bersilaturahim. Nah, orang yang takut kepada Allah yang ketiga, ingin saya tekankan betul di poin ini. Setidak-tidaknya setiap muslim muslimah memiliki rasa takut dalam 4 hal ini. Setidak-tidaknya. Dan orang yang benar takutnya dijanjikan oleh Allah surga. Masih ingat Pak ayat tentang takut, Bun? Bun, ayat tentang takut, Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amaman ini bukan tidak ngerti, kayaknya pada lupa. Masa tapi kok lupa, kok rombongan dah ya. Wa amaman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat An-Nazi'at surat yang ke-79 ayat yang ke-40-41. Silakan siapa nak membaca surat An-Nazi'at surat yang ke-79 40-41. Silakan Datuk. Ya. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang betul-betul takut akan kebesaran Allah, kemudian dia tahan hawa nafsunya, dia penjarakan hawa nafsunya, dia rantai hawa nafsunya, dia kekang betul hawa nafsu buruknya tentunya dari melakukan keburukan kita. Tidak mau dia. Apa balasannya? Fa innal jannata hiyal ma'wa, kata, maka baginya adalah surga. Takut itu bagi orang yang beriman setidak-tidaknya 4 hal. Yang pertama, takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Siapa ini? Yaitu orang-orang yang murtad. Kita bisa belajar peristiwa di zaman Rasulullah. Satu, murtadnya Ubaidillah. Kemudian murtadnya Ar-Rajal. Tahu ya Pak kisahnya tentang Ubaidillah, murtadnya Ubaidillah, orang yang pertama kali termasuk masuk Islam dari 100 orang yang pertama kali masuk Islam, salah satunya bernama Ubaidillah. Dan orang inilah yang pertama kali murtad. Jadi ketika sahabat-sahabat Nabi sudah disiksa dengan siksa yang berat, puncaknya dipenggal kepala sahabat Amar bin sahabat Amar, ayahnya ya sahabat Yasir maksudnya, ayahnya Amar. Kemudian yang kedua adalah yaitu disiksanya dengan penyiksaan yang sangat mengerikan, yaitu dengan kejamnya, yaitu penyiksaan terhadap Ibunda Sumayyah. Ketika pertama kali dipenggal kepalanya sahabat Yasir, itu kepalanya yang gelinding itu, Ibunda Sumayyah itu melihat di sananya. Jadi di tengah itu anaknya, putranya. Amar melihat kepala ayahnya, Ibunda Sumayyah melihat kepala istrinya. Sampai-sampai Ibunda Sumayyah dikatakan, "Hei Sumayyah, kau lihat kematian suamimu buruk sekali. Kematianmu akan lebih mengerikan lagi. Kalau kamu mau meninggalkan agama Muhammad, maka kami akan bebaskan, kami akan beri hadiah."
Tapi ini wanita bukannya ciut nyalinya, malah dengan lantang mengatakan la ilaha illallah, aku sudah merasakan harumnya surga. Kemudian ada yang mengatakan dijatuhkan. Kemudian jika dengan dua kuda yang berlawanan, maka kuda itu dilarikan sampai badannya berbelah menjadi dua. Itu memang dahsyat sekali penyiksaan itu jamaah sekalian. Ubaidillah marah itu menemui Rasul. Ayo Rasul, kita berjihad. Ayo kita hijrah Rasul. Jangan takut, jangan lemah Rasul. Allah pasti tolong kita. Ayo Rasul. Coba. Ubaidillah ini nggak tanggung-tanggung loh. Ikrar syahadatnya pegang tangan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Rasul. Sering bermajelis ilmu dengan Rasul. Dan sekali waktu berjalan atau makan dengan Rasul. Tapi apakah jaminan dia kematiannya baik? Singkat ceritanya, bukan Nabi takut, bukan Nabi lemah, bukan. Masalahnya jelas, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dilakukan Rasul, diucapkan Rasul, melainkan atas petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu memang belum ada perintah hijrah maupun jihad. Yang ada apa dalam surat An-Nisa? Kufu aidiyakum. Tahan tanganmu, kuatkan kesabaranmu, tingkatkan imanmu, ya, perbaiki ibadahmu, pahami Al-Quran, bersihkan hatimu, kuatkan ukhuwah silaturahim, kuatkan ukhuwah di antara kalian. Dan orang-orang yang diberi kekayaan, hendaknya hartanya digunakan untuk membantu saudara-saudara yang lemah. Nah, terutama apa? Yaitu masih banyaknya pada saat itu sahabat-sahabat yang sudah mu'alaf tetapi statusnya sebagai budak. Dan itu yang paling banyak harta digunakan untuk membebaskan sahabat-sahabat itu siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, termasuk yang mendakwai sahabat Utsman siapa? Abu Bakar. Ini juga penting, ini ilmu ini jamaah sekalian. Sahabat Utsman itu keluarga kaya, orang kaya memang. Yang mendakwai siapa? Abu Bakar yang lebih kaya juga. Nah, di situ juga ada satu ilmu, artinya orang-orang yang kaya itu terkadang kalau yang dakwah itu orang yang dipandang kurang mampu, apalagi yang jilat-jilat gitu. Tidak akan bisa itu menyadarkan. Mbok kiai sekalipun, Pak Kiai sudah, Pak Kiai nanti saya jadikan wakil saya. Itu bisa. Yang tadinya tegas jadi mimble juga itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan jamaah sekalian, singkatnya apa? Ya, hijrah ke Habasah, sekarang Ethiopia. Apakah Ubaidillah dengan hijrah itu menjadi baik? Padahal kata Nabi, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang, diharamkan Allah atas dirinya. Enggak bertahan lama jamaah sekalian. Hanya 2 bulan. Kurang lebihnya hanya 2 bulan. Dia malah murtad. Kepencut dengan anaknya rahib pendeta Nasrani yang dikenal cantik dan kaya. Ini pelajaran penting bagi diri kita. Itu yang mendampingi pada saat itu siapa? Ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali, ada sahabat Hamzah, dan sahabat-sahabat yang lain, senior yang lainnya. Mendatangi Ubaidillah, kamu ini gimana? Bukankah kamu yang semangat, yang ingin hijrah ataupun jihad? Kamu tahu hijrah ini untuk menyelamatkan nanti iman kita, Islam kita. Loh, kok kamu malah murtad? Ini gimana? Ayo tobat, ayo tobat, ayo tobat kembali. Jangan kamu ikuti bisikan setan. Diam kalian. Aku udah bosan miskin. Wah, bosan miskin boleh Pak, Bu, tapi nggak usah murtad.
Bosan miskin boleh, bagus, tapi jangan bunuh diri. Bosan miskin boleh, tapi jangan nyolong, korupsi. Ya. Bosan miskin boleh, ya kerja yang keras, ya bersemangat, ikhtiar. Itu sahabat nasihat dari sahabat Ali, sahabat Utsman, Hamzah nih. Diabaikan, pergi kalian. Ini udah urusanku. Ini jalan hidupku. Tapi di awal tadi apa? Aku sudah bosan miskin. Bagaimana orang yang tadi begitu malah seolah-olah menganggap Nabi itu lemah? Nauzubillah min dzalik. Itulah yang kita khawatirkan, Pak. Seperti ini. Singkat cerita, dia mengendarai kuda dengan istrinya yang Nasrani, ya, si Ubaidillah tadi mengendarai kuda dengan istri yang Nasrani. Kudanya berontak ngamuk, terjatuhlah Ubaidillah, kemudian kuda tadi menginjak-injak kepalanya sampai pecah. Dan itulah orang yang pertama kali murtad dari umatnya Rasulullah. Makanya orang beriman itu betul-betul dia memiliki rasa takut. Apa jangan sampai hidayah ini dicabut oleh Allah. Bayangkan dia sahadatnya pegang tangan Nabi, sering bermajelis ilmu dengan Nabi, sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi, ketemu dengan orang-orang yang ahli surga, tapi tidak ada jaminan. Jiwa kita ini lemah jamaah sekalian. Mohon maaf ya, paling tidak 2 doa untuk istiqomah menguatkan hati jangan pernah kita tinggal setiap hari. 2 doa agar kita bisa istiqomah, agar hati kita bisa terus ya dekat dengan Allah. 2 doa ini jangan pernah kita lupakan.